Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini pukul 2:30 kita sama-sama taklim di Masjid As-Samadiyah dalam tema adalah Rasulullah membaca tahlil ketika selesai sholat jenazah. Diterangkan oleh Sayyidina Jabbar Abdullah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tatkala Rasul mengantar jenazah ikut mensolatkan, falamma sholla alaihi, tatkala Rasul selesai mensolatkan jenazah, wa dufina fit turab, ketika jenazah dimakamkan, dikuburkan, kemudian sebagian jamaah mereka pulang. Kemudian jalasa Rasul fawqal qabri. Hanya Nabi dan sahabat dan pengikut yang lainnya duduk bersama Rasul di atas kuburan. Artinya yang lain pulang, tapi sebagian mereka ikut Rasul, ikut mengucapkan kalimat tahmid. Masya Allah. Qala Rasul, apa yang diucapkan oleh Nabi setelah beliau duduk di atas kuburan. Di atas kuburan bukan berarti Rasul duduk di atas kuburan. Artinya jangan salah paham ya. Kalau orang duduk di atas kuburan, ya memang durhaka. Bisa-bisa ntar kantong munyannya ditojok. Ya. Maksudnya di atas kuburan tapi bukan di atas, di sampingnya. Jangan salah paham, kadang-kadang kok Rasul duduk di atas kuburan. Jangan salah paham gitu ya. Apa yang Rasul ucapkan? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang Nabi ucapkan. Kemudian apa kata jamaah dan sahabat yang ada di belakang Nabi? Fatasbihana ma'hu. Kata jamaah, saya ikut mengucapkan subhanallah wa bihamdi bersama kanjeng Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, summa yukabbiru. Rasul mengucapkan takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Fakabarna tawilan, maka kata jamaah dan sahabat yang berada di belakang Nabi juga kami mengikuti ketika Nabi mengucap takbir. Tawilan, banyak-banyak Nabi mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Falaman sorofa, maka tatkala selesai ya Nabi takbir, tatkala selesai Nabi mengucapkan subhanallah, maka sahabat bertanya kepada kanjeng Rasul, malaka tasbih wa takbir ya Rasul? Masya Allah. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat istimewa. Malaka tasbih wa takbir ya Rasul? Untuk apa itu tasbih dan Rasul? Masya Allah. Sahabat bertanya demikian, Pak. Rasul menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal abdi shalih
Kata Kanjeng Rasul, sungguh bahwa jenazah ini yang ada dalam kubur sedang dihempit dan dijepit bumi. Masya Allah. Jadi Rasul lihat Pak, Rasul lihat bahwa jenazah ini sedang nangis, yang tertulung-tulung, dijepit oleh, digencet oleh bumi. Subhanallah. Al-abdu soleh, padahal jenazah itu seorang hamba yang soleh, yang tidak ada berdosa, tidak berdosa, kecuali ente lihat paha. Subhanallah. Rasul mati orang yang soleh itu kubur tidak soleh, itu orang soleh digencet, dihempit. Bagaimana kita? Makanya bulan suci Ramadan ini banyakkan kita zikir, banyakkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Banyakkan baca Quran agar kita dalam kubur tidak dihempit ya oleh bumi. Kemudian hatta khasyiatun, Nabi khawatir, kata Rasul, seandainya kita tidak baca tahlil, tidak baca takbir, tidak bisa baca subhanallah, maka aku khawatir, kata Rasul, orang ini dihempit terus lama-lamanya. Subhanallah. Allah yubarijahu anhu. Ketika Rasul dan jamaah sahabat yang berada di belakang Rasul mengucapkan takbir tasbih, maka jenazah di dalam kubur itu lepas dari gencetan, lepas dari hempitan bumi. Subhanallah. Itu yang sangat besar hikmahnya kalimat tasbih dan kalimat takbir. Hatta farajahu Allah anhu, sehingga jenazah itu dilepas dari jempitan, dari hempitan bumi. Kenapa? Kena berkahnya kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh karenanya siapa bilang tahlil itu enggak boleh, siapa bilang ziarah kuburan orang tua tidak boleh, ya itu adalah sunnah muakkadah. Orang yang mengatakan bahwa tahlil itu haram, orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu enggak boleh atau haram, kalau dia mati Pak, jangan ditahlilin. Dia tahu dalam kubur, betul-betul dalam kubur itu ada siksa dan azab. Rasul ketika baru lahir oleh ibunya Aminah Zuhriyah, ya, itu langsung beliau itu ditahlilin oleh pamannya Abdul Muttalib, ya kan? Dan beliau beli 2 ekor kambing kibas yang sangat besar sekaligus untuk menghakikkan ya bahwa menyambut kedatangan Kanjeng Rasul ya yang telah dilahirkan oleh ibunya Aminah. Itu kakeknya Nabi mengundang pembesar-pembesar Arab, masyarakat Arab, semuanya diundang untuk menyaksikan bahwa ini adalah kelahiran ponakanku, cucuku, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dan sebelum Nabi dilahirkan, itu kota Mekah, gedung-gedung semuanya terjadi kebakaran, Pak. Kebakaran habis. Ya. Ketika Rasul keluar dari dalam perut ibu Aminah, ya, jadi Nabi dilahirkan itu adalah beranak keblangsak namanya. Ya. Apa tuh kalau orang Betawi bilang beranak nyungsang apa tuh ya? Ya, jadi yang keluar kakinya duluan. Ketika kakinya keluar, maka baru kepalanya. Ketika Nabi keluar kepalanya, maka Nabi sujud, ya, menghadap arah kiblat, mengucap subhanallah wa bihamdi subhanallah habin. Ya, Nabi mengucap itu. Dan saat itu kota Makkah sedang terjadi kebakaran, habis. Itu apinya menjulang tinggi sampai mencakar langit, luasnya belantaran. Tapi ketika Nabi keluar dari dalam perut ibunya, itu api yang begitu besar, maka sama juga kita meniup lilin. Kenapa? Sebab kalah dengan cahaya Kanjeng Rasulullah SAW. Maka oleh karenanya, siapapun orang yang mengatakan bahwa tahlil itu haram,
doain orang tua haram, ziarah kubur haram, itu ajaran keliru yang nyimpang dari syariat dan agama apa yang diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Demikianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.